Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, saya ucapkan selamat dulu ya buat Bapak Ibu dosen yang telah berhasil mendapatkan dana riset maupun pengabdian dari Kemendikti Saintek ya. Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi itu telah mengumumkan dosen-dosen yang telah berhasil mendapatkan dana penelitian maupun pengabdian di mana secara keseluruhan itu sebesar 1,7 triliun itu lebih banyak dialokasikan untuk penerima PTS ya. Jadi apakah memang benar demikian? Nah, kita perlu harus mengetahui berdasarkan dari informasi di sini ya. Tentu kita sangat mengapresiasi buat Kemendikti Saintek yang terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dana riset ya, meskipun pada dasarnya banyak juga dosen-dosen yang kecewa ya, yang karena mulai dari dananya yang mungkin tidak sesuai atau bahkan yang tidak lolos dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu dosen masih banyak ya kesempatan untuk kita mendapatkan dana riset di instansi-instansi yang lain. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa kita ketahui bahwa luaran dari riset itu adalah harus berhasil publikasi di jurnal internasional. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dosen yang kesulitan untuk menulis di jurnal-jurnal Scopus, menulis di jurnal Sinta 1, Sinta 6, ataupun menulis buku dan lain sebagainya, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, ini jadi Bapak Ibu dosen ya, ini adalah berita yang dimana beberapa waktu yang lalu tanggal 13 April ya yang dikeluarkan, dimana Kemendikti Saintek itu menyalurkan dana riset sebesar 1,7 triliun, mayoritas penerimanya itu adalah PTS. Nah, coba kita baca Bapak Ibu dosen, di sini tertulis bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi telah menggelontorkan dana sebesar 1,7 triliun untuk mendukung 18.215 kegiatan riset dan pengembangan di sejumlah kampus. Jadi cukup banyak ya Bapak Ibu dosen ya, ada 18.000 sekian. Nah, hal ini itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti Saintek Brian Yuliarto. Nah, selamat kepada seluruh penerima. Ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi luar biasa dalam menyiapkan diri bersama tim, berkolaborasi dengan dosen dan peneliti untuk menyiapkan proposal, melaksanakan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat sehingga menghasilkan karya riset dan inovasi yang berdampak. Nah, katanya dikutip dari laman resmi Kemendikti Saintek. Ditambahkan oleh Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Fauzana Adziman, skema pendanaan tahun 2026 ini dibuat agar hasil riset itu cepat memberi dampak nyata. Nah, program ini itu diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis nasional, kemudian memperkuat ekosistem riset, serta mendorong percepatan hilirisasi hasil riset ke masyarakat dan industri. Nah, pada saat yang sama, kolaborasi lintas perguruan tinggi, kemudian lembaga riset, dan pemangku kepentingan itu terus diperkuat agar pemanfaatan hasil riset dapat berlangsung lebih luas dan berdampak. Nah, kemudian ini adalah 60% penerimanya itu adalah dari PTS. Jadi cukup banyak ya Bapak Ibu dosen ya, untuk PTS-PTS yang menerima sekitar 60%, sisanya itu adalah 40%. Jadi Pak Fauzan itu menyebut penerima pendanaan ini sebanyak 60% dari PTS dan sisanya 40% dari PTN. Penerima merupakan dosen-dosen dari 38 provinsi. Mulai tahun ini juga sebesar 25% dana riset dialokasikan untuk honorarium peneliti. Artinya Bapak Ibu dosen, dari dana yang Bapak Ibu dosen dapatkan itu 25% itu dialokasikan untuk honorarium penelitinya. Kalau misalnya di anggota, misalnya dalam satu proposal penelitian itu terdapat 3 atau 4 secara keseluruhan, maka 25% ini untuk apa? Untuk peneliti. Nah, silakan Bapak Ibu dosen untuk membaginya ya berdasarkan dari ini. Kalau di luar negeri itu juga dapatnya 20% ya, pengalaman waktu S3 kemarin. Nah, tapi itu diberikan setelah di luar dari dana penelitian yang didapatkan Bapak Ibu dosen. Jadi misalnya kita dapat dana penelitian 500 juta gitu.
Nah, itu bukan termasuk dari 20% tersebut. Nanti 20% itu akan diberikan setelah kita sudah menyelesaikan semua laporan dan juga terutama publikasi yang kita janjikan, semacam itu. Nah, apakah semua dosen itu mendapatkan? Nah, ini ya apa posisinya ya sama seperti di Indonesia juga, artinya ada jalur kompetensi ya. Jadi ada jalur kompetisi, kalau misalnya kita dapat ya dapat gitu. Nah, kalau di Indonesia itu mungkin berbeda ya. Jadi 25% itu kita dapatkan sudah bagian dari dana riset tersebut gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dosen dapat dana riset 500 juta, itu 25%-nya itu dipotong dari 500 juta tersebut. Jadi tapi ini sudah cukup bagus ya, mengingat kalau sebelum-sebelumnya itu di dana-dana riset itu tidak diberikan. Jadi pengalaman dulu pernah dapat hibah bersaing, kemudian hibah dosen pemula, itu kita tidak dialokasikan ya sekian persen itu untuk honorarium, karena alasannya waktu itu adalah kita sebagai dosen itu sudah menjadi ini ya, sudah tersertifikasi, seperti itu alasannya. Jadi itu pengalaman yang pernah saya dapatkan. Nah, jadi sekarang itu lebih bagus karena sudah mendapatkan 25% alokasi ini. Nah, ini sektor risetnya, fokus sektor risetnya yang pendanaan riset untuk di bidang-bidang. Jadi kalau kesehatan itu 27%, kemudian ketahanan pangan 25%, hilirisasi dan industrialisasi 6%, kemudian digitalisasi yang mencakup kecerdasan buatan dan semikonduktor 15%, kemudian energi 7%, manufaktur dan material maju 4%, maritim 4%, dan pertahanan 2%. Ini berdasarkan susunan ya dari yang paling besar ke yang kecil ya. Jadi sektor kesehatan itu masih memegang peranan yang cukup tinggi ya, dan dananya itu cukup besar ya, karena memang ini juga dibutuhkan ya. Sebenarnya semuanya dibutuhkan gitu. Kemudian ini untuk pendanaan riset ya. Kalau pendanaan riset memiliki rincian sebagai berikut. Jadi ada penguatan kapasitas riset dosen dan riset dasar dan terapan sebesar 1,4 triliun untuk 13,26 proposal yang lolos. Kemudian program PKN itu 167 miliar untuk 3.328 tim. Kemudian program hilirisasi riset prioritas itu 318 miliar untuk 925 proposal yang lolos. Program pengujian model dan prototipe itu 46 miliar untuk 354 proposal. Kemudian program riset konsorsium unggulan berdampak ya, itu sebesar 62,4 miliar untuk 102 konsorsium. Penguatan kapasitas kelembagaan riset di kampus 7,85 miliar. Program mahasiswa berdampak ya 21,9 miliar untuk 202 proposal. Kemudian program inovasi seni Nusantara ya 17,5 miliar untuk 244 proposal, dan program PHC Nusantara ya 2,2 miliar untuk 15 proposal. Nah, ini menurut Pak Brian, itu inovasi tak akan berhenti di laboratorium dan ruang kelas jika kolaborasi kampus ya, pemerintah dan dunia usaha terus dilakukan. Ini berharap semua pendanaan ini bisa memaksimalkan dampak riset di kampus-kampus. Jadi mari kita jadikan sains dan teknologi sebagai penggerak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kita demi Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. Nah, jadi di sini juga Bapak Ibu dosen, perlu Bapak Ibu dosen alokasikan untuk pelatihan penulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional. Bahkan di beberapa LL-Dikti itu sudah menerapkan, sudah ada ini ya, camp bootcamp untuk pelatihan penulisan jurnal internasional. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.